Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Yusuf Dalengkade. Saya berasal dari Blitar, Jawa Tengah. Saudara, saat ini saya berada di sungai kecil, di mana masa kecil saya habiskan di tempat ini, saudara. Begitu banyak waktu saya habiskan di tempat ini untuk bermain. Saya sangat sukacita sekali. Kenapa? Karena ketika saya kembali ke tempat ini, suasananya tidak berubah seperti dulu. Begitu indahnya Tuhan telah memberikan kita anugerah ini, saudara. Sungguh luar biasa dan saya sangat sukacita. Tapi ada satu hal yang membuat saya lebih bersemangat daripada ini, yang membuat saya lebih bersukacita daripada tempat ini. Satu hal itu adalah ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada saudara, untuk berbagi pengetahuan Alkitab kepada saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya tidak akan saya sia-siakan. Karena kenapa? Karena kesempatan itu tidak akan datang dengan keadaan yang sama. Kesempatan itu akan sekali seumur hidup, dan ini tidak akan saya sia-siakan. Saya sungguh sukacita, saudara. Olehnya pada saat hari ini saya ingin berbagi kepada saudara. Kita akan membahas pengantar Injil Lukas. Pengantar Injil Lukas ini bagi saya sungguh unik. Terutama Injil Lukas itu begitu unik bagi saya. Saya tertarik, saudara. Kenapa? Ternyata dari antara 4 Injil itu, Injil Lukaslah satu-satunya yang ditulis bukan orang Yahudi. Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri yang berbangsa Yunani. Dia berasal dari Antioquia. Dia seorang tabib. Di situ di sejarah dikatakan begitu, saudara. Tapi mengapa seorang Yunani bisa menulis begitu lengkapnya silsilah kehidupan Yesus? Ya. Bahkan Lukas bukanlah merupakan murid 12 Yesus. Dia berada di luar murid elit. Tapi dia begitu lengkapnya menulis keadaan Yesus, kehidupan Yesus. Lebih lengkap dari ketiga Injil yang lain. Menjadi suatu pertanda tanya bagi saya. Setelah dipelajari, ternyata Lukas pernah tinggal bersama-sama dengan Ibu Yesus beserta murid-murid Yesus. Beberapa tahun dia tinggal bersama Ibu Yesus. Olehnya, kesaksian data yang Lukas peroleh sungguh benar adanya, tidak diragukan, karena memang didapat dari Ibu Yesus sendiri, didapat dari orang-orang yang bersama Yesus. Lukas menceritakan silsilah Yesus dari Adam sampai kelahiran, bahkan kehidupan pelayanannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya. Begitu sistematis ditulisnya, sehingga para pembacanya dengan mudah untuk mendalami isi Injil Lukas. Bahkan sebagai orang terpelajar, Lukas menggunakan gaya bahasa yang saat itu sedang berlaku. Dia menggunakan bahasa Helenistik, di mana kita ketahui pada tahun 62 Masehi ketika Injil Lukas ditulis, itu adalah masa-masa di mana kerajaan Romawi dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Bahasa Yunani menjadi bahasa sehari-hari. Olehnya dengan cerdas, Lukas menggunakan gaya Helenistik sehingga dapat dimengerti oleh semua kalangan. Sehingga dengan mudah dan sistematis dia terangkan sehingga para pembacanya bisa memahami. Dan itu juga yang membuat saat ini saya ingin supaya ketika kita belajar pengantar Injil Lukas, kita bisa dengan mudah memahami isi Injil Lukas itu sendiri. Injil Lukas yang saudara ketahui sebetulnya ditujukan kepada satu orang, yaitu kepada Theophilus, seorang pejabat Romawi. Dia dikenal sebagai murid Lukas.
sebagai murid Lukas yang berandil besar untuk menyebarkan berita Injil. Sangat dianggap perlu bagi Lukas untuk menulis Injil ini kepada Theophilus, karena konteks atau keadaan sosial pada saat itu sangat buruk, di mana banyak terjadi pengajaran-pengajaran sesat tentang Yesus. Banyak pengajaran-pengajaran yang membiaskan ajaran Yesus. Bahkan saat itu banyak dari kalangan-kalangan atas, orang-orang yang mampu, juga tidak memperhatikan orang-orang yang lemah, yang miskin, yang terbuang, tidak ada perhatian. Oleh sebab itu, tujuan penulisan Injil Lukas adalah supaya Theophilus yakin bahwa apa yang sudah diajarkan Lukas tentang Yesus itu adalah benar. Olehnya, Injil Lukas ditulis dengan berbagai bukti-bukti tentang pelayanan Yesus. Injil Lukas ditulis dengan berbagai macam perumpamaan tentang pelayanan Yesus, sehingga kebenarannya sungguh-sungguh akurat, saudara. Dan diharapkan terjadinya perubahan yang besar, supaya ada perhatian kepada kaum-kaum yang lemah, di mana saat itu kaum lemah itu bagaikan noda bagi bangsa, bagaikan kutuk, sehingga mereka tidak diperhatikan. Tapi Injil Lukas benar-benar mengungkapkan pelayanan Yesus, bagaimana Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi setiap orang, baik dari bangsa Yahudi maupun non-Yahudi, dengan perumpamaan-perumpamaan seperti orang Samaria yang murah hati, seperti anak yang hilang. Bagaimana kisah-kisah ini mengangkat belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang lain. Oleh sebab itu, Injil Lukas pun dikenal oleh Injil belas kasihan, di mana di dalamnya mengajarkan belas kasihan terhadap orang-orang yang lain. Inilah yang mau ditekankan Lukas kepada Theophilus, supaya semua bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mengasihi orang yang lemah, tidak mementingkan diri sendiri. Ada satu hal yang juga penting. Pada saat itu murid Yesus atau murid Lukas banyak yang mulai ragu, karena mereka menanti-nantikan kedatangan Yesus, atau kita sering sebut parousia. Mereka menanti-nantikan sehingga ada keraguan-keraguan. Oleh sebabnya Lukas merasa penting untuk menulis ini bagi supaya murid-muridnya dikuatkan, di mana dikatakan Tuhan Yesus akan datang kembali bila Injil telah diberitakan di seluruh dunia. Saudara, saat ini saya rindu supaya ketika kita membaca Injil Lukas, kita mengerti latar belakang kenapa Injil Lukas ini ditulis, sehingga dengan mudahnya kita memahami. Begitu indahnya tulisan Lukas ini bagi kita, saudara, yang mengajarkan kita belas kasih. Begitu pentingnya, saudara, bagaimana seorang Lukas begitu terbeban bagi orang-orang yang bukan Yahudi, terbeban bagi bangsanya supaya mereka diselamatkan. Biarlah pembelajaran hari ini bisa kita pahami, supaya kita lebih bisa memahami Injil Lukas dengan mudah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom.